Al-Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari menjelaskan tentang pembagian wirid. Jadi beliau ini membagi wirid 24 jam, dibagi apa saja yang dibaca, apa saja yang dilakukan. Cuman di sini wiridnya orang alim yang pertama. Kemudian wiridnya santri, orang yang sedang belajar. Kemudian wiridnya orang yang masih sebagai pekerja. Ini wiridnya kita nih, sebagai pekerja yang masih butuh kasab untuk menghidupi keluarganya. Kemudian ada juga wiridnya wali. Wiridnya wali ini wiridnya Om Parto ini. Kemudian wiridnya al-muwahhid, orang yang mengesahkan tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada cinta di hatinya kecuali cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wiridnya abid, orang yang menyibukkan diri dengan beribadah. Malam ini kita akan membahas wiridnya orang alim. Alim dulu. Walim, alim. Wiridnya alim, namun di sini sebelumnya sebagai pengantar. Beliau mengatakan bahwa wirid itu beda-beda setiap orang, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi wirid itu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan profesinya. Kemudian sebagai pengantar beliau mengatakan yang perlu diingat untuk orang yang suka mengamalkan wiridan. Yang pertama adalah innal asla fil awradi al mudawamah. Pokoknya dasar pokok semua amalan wiridan itu adalah mudawamah. Mudawamah itu continue, istiqomah, terus menerus. Itu kuncinya. Makanya ada orang yang nanya ke seorang ulama, kiai, kira-kira amalan apa yang terbaik? Kata kiai apa? Amalan yang kamu amalin. Jadi amalan yang paling baik itu adalah amalan yang kita amalin. Ada orang kadang sibuk nyari ijazah amalan karena begitu banyak amalan yang didapat dari guru-gurunya, akhirnya dia bingung mau wirid yang mana. Jadi amalan yang terbaik itu adalah amalan yang kita amalin. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Jadi amalan itu yang paling disuka sama Allah itu. Sedikit tapi sering. Banyak tapi jarang. Lebih baik mana? Sedikit tapi sering. Wa kullu wazifatin la yumkinu al-muwadhaba ala kathiriha fa qaliluha ma'al mudawamati afdalu wa ashaddu ta'thiran fil qalbi min kathiriha. Kalau kita amalan misalnya nggak mungkin kita lakukan amalan setiap hari harus baca Al-Quran misalnya 10 juz. Itu kan kalau kita orang awam kan banyak itu. Itu kayaknya nggak bisa tuh kalau baca seperti itu. Itu sebagai tugas bacaan harian 10 juz setiap hari. Itu kan susah. Maka faqaliluha ma'al mudawama afdalu wa asyaddu. Maka melakukannya sedikit-sedikit yang penting terus-menerus, continue, itu lebih afdal, lebih utama, dan lebih besar pengaruhnya kepada hati. Itu amalan tuh. Jadi nggak perlu yang banyak, dibaca mulai pagi sampai terbit matahari, dibaca semua, besoknya enggak, besoknya lagi enggak, nanti ketemu lagi 2 bulan berikutnya baru dibaca lagi. Itu kan nggak ada pengaruhnya, itu nggak ada pengaruhnya.
Jadi ke hati itu nggak ada pengaruhnya. Di sini dicontohkan begini. Air yang netes setiap hari di atas batu, kalau netesnya tiap hari di atas batu, itu air bakal bisa ngebolongin batu. Padahal air tetesannya seapa sih, ya kan? Tapi netesnya setiap hari. Batu sekeras apapun pasti bolong. Tapi sebaliknya, kalau kita siramin tuh batu pakai air seember, kita siram tuh batu. Tapi nggak sering, sesekali kita siram tuh batu, nggak ada bekasnya di batu. Itu logis itu ya. Jadi amalan yang sedikit tapi istiqomah itu lebih besar pengaruhnya daripada amalan yang banyak namun dibacanya jarang-jarang. Ada juga kadang orang, kita kan banyak amalan yang sudah ijazah umum itu kan seperti sholat, baca surat Waqiah gitu kan. Kalau lagi Waqiah amalan 41 kali setiap hari, atau Waqiah setiap pagi. Kemudian ada juga amalan surat Yasin. Biasanya kita karena ada masalah nih, kehidupan kita lagi ada masalah, baik itu ekonomi, baik itu dagangan yang nggak laris-laris, kemudian kita baca dengan nafsunya. Kalau lagi banyak masalah begitu kan jangankan Waqiah sekali, iya kan, mau 100 kali dibaca tuh, yang penting langsung hasil, langsung terbukti. Tapi karena memang kita kurang istiqomah, cuman sehari, 2 hari, atau paling lama seminggu, kemudian kita punya kesimpulan, Waqiah juga nggak ada pengaruhnya. Nah, ngamalinnya cuma seminggu. Ngamalinnya cuma seminggu. Ada teman itu yang ngamalin surat Waqiah setiap pagi sekali setelah sholat duha. Ngamalinnya. Tapi dia ngamalinnya mulai dari muda. Mulai belum punya keluarga sampai sekarang, tapi beneran masalah ekonomi dia nggak ada masalah. Orang yang teman-teman sebaya dia belum punya rumah, dia udah punya rumah. Sebaya dia belum punya mobil, dia udah punya mobil. Kerjanya biasa, bukan direktur, bukan. Itu namanya amalan tuh, pengaruhnya seperti itu. Jadi kita sekarang ini punya amalan apa? Itu yang didawamin. Udah nggak usah amalan-amalan yang lain. Yang penting kita istiqomah. Saya cuma Yasin, ya udah Yasin itu istiqomah. Sampai nanti akhir hayat kita. Pasti di situ ada pengaruhnya. Kalau kita suka kagetan, ketemu sama guru dapat ijazah, diamalin itu. Nanti ketemu sama orang lain lagi, diamalin lagi, yang kemarin ditinggal. Begitu. Akhirnya nggak ada pengaruhnya ke diri kita. Sholawat misalnya, saya biasa ngamalin sholawat misalnya, sholawat nariyah 3 kali setiap selesai sholat, udah itu sholawat nariyah. Apapun itu, yang penting istiqomah. Itu kunci kita amalan, kita ngamalin wirid, itu kuncinya itu. Yang pertama adalah istiqomah. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui bahwa innal awrada takhtalifu biikhtilafil ashkhas. Jadi wirid itu bisa beragam sesuai dengan kondisi pelakunya. Orang yang mau wirid. Sekarang yang wirid siapa tadi? Yang seperti saya sampaikan di awal. Kalau sekarang orang alim. Jadi kalau ada orang alim, ilmunya sangat bermanfaat bagi umat manusia, maka jangan sampai waktunya dia habiskan untuk wirid. Orang alim itu amalannya bukan wirid. Apa amalannya? Ngasih fatwa. Nyikapin permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Memberikan solusi hukum terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu wirid juga.
Itu amalan juga itu, Pak. Kemudian apalagi karangan, nulis, karya tulis. Jadi kalau ada orang alim kemudian dia jarang sila, tapi kebanyakan di depan laptop sekarang, karena nulisnya kan pakai laptop kalau sekarang. Kalau dulu kan pakai lampu, ya kan, lampu apa, minyak itu, kemudian nulis di atas kertas. Kalau sekarang orang alim nggak pakai itu, depan mereka di depan laptop. Atau dia sibuk mengajar, autadrisan, karena manfaat untuk orang lain. Wiridnya apa? Yaitu wiridnya yang lebih utama, yang paling utama. Kenapa begitu? Karena ketika dia mengamalkan itu, melakukan itu, dia ngarang kitab, kemudian ngasih fatwa, membahas tentang hukum-hukum, kemudian dia ngajar, itu banyak manfaatnya untuk umat manusia. Dan bahkan itu di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau lagi ngajar seperti ini kan gak mungkin gak ingat Allah. Kan pasti ingat Allah. Kemudian ngajar juga banyak manfaatnya. Yang dimaksud dengan ilmu yang diajarkan apa? Al-ilmu alladhi yuraghibun nasa fil akhirah. Maksudnya adalah ilmu yang mendorong manusia agar mencintai kehidupan akhirat. Wa yuzahiduhum fid dunya, dan agar tidak terlalu gila sama dunia. Kemudian wa yu'inuhum ala suluki tariqil akhirah, membantu manusia untuk suluk, melakukan perjalanan spiritual menuju akhirat. Ini kalau amalan orang alim seperti itu. Jadi ilmunya nggak sembarangan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tadi yang berkaitan dengan akhirat, mengingatkan manusia jangan terlalu gila dengan dunia, kemudian mendorong, membimbing umat manusia melakukan perjalanan spiritual menuju akhirat. Itu orang alim. Kemudian walakinnal aula lil alim ay yuqassima awqatihi aidan. Tapi yang paling utama bagi orang alim juga membagi waktunya. Jadi nggak semua dihabiskan untuk ngajar, nggak semua dihabiskan untuk ngarang kitab, ngarang buku, enggak. Tapi harusnya dia membagi waktunya. Di sini disebutkan khusus setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dia sibuk dengan zikir dan wirid. Jadi habis subuh, kalau orang alim itu harusnya begitu. Habis subuh sampai terbit matahari, dia sibuk dengan wirid. Kemudian nanti setelah terbit matahari, sudah mulai terang, dia sibuk dengan ngajar. Dia sampaikan ilmu-ilmu Allah kepada seluruh murid-muridnya. Itu kalau dibagi begitu kan nikmat kayaknya hidup ya. Jadi habis maghrib nih, habis subuh nih, habis subuh kita wirid, kita baca Al-Quran, ya kan? Siang dikit ngajar, yang kerja. Kemudian setelah nanti misalnya nggak ada kerjaan nih, bukan tidur kalau orang alim. Di sini disebutin kalau nggak ada kerjaan, nggak ada murid yang mau belajar misalnya, maka dia sibuk dengan tafakur. Ada kemuskilan dalam beberapa pembahasan ilmu dia pikirin, dia pecahkan sendiri. Itu kalau orang alim begitu. Makanya diemnya orang alim itu kadang mikirin ilmu. Kalau kita kan nggak mikirin kerjaan, mikirin jajan anak. Kenapa begitu? Setelah wirid pagi, kemudian kita melakukan aktivitas, fa inna sofa al-qalbi ba'dal farag min al-dzikri wa qabla al-ishtighal bihumumid dunya yu'inu ala tafattun fil muskilat. Kalau tadi disebutin orang yang alim itu setelah melakukan zikir sampai terbit matahari, kemudian dia gunakan akalnya, pikirannya untuk memikirkan ilmu-ilmu yang belum dia pahami atau ada pertanyaan yang belum bisa dia kasih jawaban. Kenapa setelah wirid pagi? Karena di pagi hari itu orang setelah zikir, kemudian belum sibuk dengan urusan dunia, itu hatinya lebih bersih. Jadi pikirannya belum terkena polusi dunia. Jadi belum kena polusi dunia. Kan belum keluar rumah, ya kan?
Kalau belum kena polusi kan pikiran kita masih fresh. Pikiran kita masih fresh, masih strong. Jadi nggak bisa, biasanya kadang ada hal-hal yang tidak kita selesaikan, tidak bisa kita selesaikan di malam hari, tapi setelah kita pagi hari, setelah sholat subuh, kemudian zikir, karena memang tenangnya suasana. Kalau kata anak sekarang kan, ini semesta lagi damai dengan semesta, maka sesulit apapun masalah yang kita hadapi di malam hari itu, di pagi itu ketemu jawabannya. Karena di pagi itu kita lagi fresh. Wa min dahwatin nahar ilal asri, wallahu a'lam bishawab.